Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkal dengan NIM B1B121175. Di sini saya akan membawakan materi tentang wawasan kemaritiman dengan judul Kemaritiman Indonesia Maju dan Berdaya Saing. Pada slide pertama membahas tentang potensi laut dan nelayan. Negara maritim Republik Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan menghubungkan dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai lebih dari 99.000 km. Kekayaan ekosistem bawah laut menjadi salah satu faktor pariwisata yang diminati oleh banyak orang. Memiliki beragam satwa laut mulai dari ikan sampai terumbu karang. Sebagai negara maritim, Indonesia tercatat sebagai suku bangsa, penjelajah, bahari dan kehidupan yang sangat dekat dengan laut. Yang pertama yaitu suku Bugis atau Makassar. Kedua, suku Bajau atau suku Bajau. Yang ketiga, suku Biak. Dan yang keempat yaitu orang laut atau suku laut. Selanjutnya, Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi dan kontribusi perikanan yang signifikan bagi dunia. Tidak hanya menjadi habitat spesies ikan, Laut Nusantara juga menjadi tumpuan hidup masyarakat. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua dan wilayah kepulauan terbesar. Pemasok 10% komoditas perikanan dunia, 7,9 juta penduduk miskin bergantung pada laut. Memiliki segitiga terumbu karang terbesar, 37% spesies terumbu karang dan 76% spesies karang dunia. Selanjutnya pada slide berikutnya menuju poros maritim dunia. 5 pilar Indonesia poros maritim dunia yaitu membangun kembali budaya maritim, menjaga dan mengelola sumber daya laut dalam rangka fokus membangun kedaulatan pangan laut, pengembangan industri perikanan, nelayan sebagai tiang utama. Selanjutnya pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Yang selanjutnya mengembangkan diplomasi maritim bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut. Dan yang terakhir membangun kekuatan pertahanan maritim. Pada slide selanjutnya yaitu strategi pembangunan maritim. Yang pertama, kekuatan maritim, mewujudkan kemampuan pertahanan keamanan maritim yang kuat dan handal menghadapi tantangan regional dan global. Kedua, ekonomi maritim, dalam rangka meningkatkan peranan ekonomi maritim menjadi sekitar 12,5% PDB pada tahun 2045. Yang ketiga, peradaban maritim, menciptakan kualitas sumber daya maritim yang unggul, inovasi teknologi, kemaritiman dan budaya maritim yang kuat. Slide selanjutnya menuju pelabuhan digital kelas dunia. Salah satu faktor penting untuk mewujudkan maritim sebagai masa depan bangsa Indonesia adalah memiliki pelabuhan internasional berbasis digital. Yang pertama, pengembangan pelabuhan di berbagai daerah Indonesia untuk membuka konektivitas agar memiliki standar dan kualitas pelayanan. Yang kedua, pengembangan transportasi pelayaran untuk menembus dominasi kapal asing. Yang ketiga, pengembangan area industri yang terhubung dengan pelabuhan. Fungsi pelabuhan hubungan internasional yaitu percepatan ekspor, pengiriman langsung ke berbagai negara tanpa transit, menekan biaya logistik, dan meningkatkan daya saing logistik Indonesia. Ekspor dan budidaya perikanan Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu BKIPM mencatat kenaikan nilai ekspor komoditas perikanan selama 2019. Total nilai ekspor perikanan 2018 senilai 4,7 miliar US dollar. Target total nilai ekspor perikanan 2019 yaitu 5,5 miliar US dollar. Produk ekspor perikanan 2019 yaitu produk unggulan seperti kepiting, udang, cumi-cumi, rumput laut, tuna, kakap, kerapu, dan rajungan. Pada slide selanjutnya kita dapat membaca tabel nilai ekspor produk-produk unggulan dari Indonesia. Pada slide selanjutnya yaitu inovasi digital nelayan Indonesia. Pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh nelayan Indonesia. Masalah-masalah yang sering dihadapi yang pertama yaitu aset, kedua keuangan, ketiga penyimpanan dan pengelolaan, keempat penangkapan ikan, dan yang terakhir yaitu pemasaran. Untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah Indonesia di sektor kemaritiman, Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak 2017 meluncurkan program nelayan go online. Program pendukung yaitu Kartu Nelayan. Yang kedua, aplikasi informasi dasar bagi nelayan pintar. Tujuan program ini yaitu memberi solusi atas permasalahan di sektor perikanan dengan cara memfasilitasi pengembangan aplikasi yang tepat untuk menunjang pengusaha nelayan. Pada slide selanjutnya yaitu menuju pelabuhan ramah lingkungan.
Pelabuhan hijau. Konsep pelabuhan hijau yaitu pelabuhan ramah lingkungan. Pelabuhan hijau dapat mengantisipasi masalah lingkungan yang timbul karena keberadaan pelabuhan, mencegah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pelabuhan seperti pencemaran oleh minyak, cairan beracun, barang berbahaya terbungkus, kotoran manusia atau hewan, sampah dan udara. Pada slide terakhir yaitu fasilitas di pelabuhan hijau. Yang pertama, fasilitas penerima limbah di pelabuhan, pembangunan reception facility sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2007. Kapal pengumpul limbah dan truk pengumpul limbah. Yang kedua yaitu energi pengganti, yaitu energi alternatif LNG atau gas alam cair. Listrik darat untuk kapal dan alat bongkar muat bertenaga listrik. Saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.